Suatu sukacita yang besar bahwa kita boleh saling mengenal dengan cara apapun juga, saudara ya. Memang betul ada banyak hal yang kerap kali terjadi minggu demi minggu, saudara ya. Yang kadang-kadang cepat sekali, saudara. Ada orang-orang yang misalnya terkena ini, saudara ada yang misalnya kebakaran di sini yang sangat besar, saudara ya. Ada bahkan orang yang meninggal, saudara ya. Kita tahu bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara ya. Dan puji Tuhan seperti yang tadi saya katakan, saya rindu menyapa masing-masing daripada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah ini. Saudara-saudara boleh tuliskan, kalau nama saudara sudah kelihatan, saudara boleh tuliskan kota di mana saudara berada. Atau negara di mana saudara menyaksikan ibadah hari ini. Saudara ya, kalau pagi saudara menyaksikan mengikuti ibadah kami dari Facebook Anugerah Ministries. Kalau sore hari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat atau mungkin jam-jam yang lain saudara ya. Saudara mengikuti dari YouTube, dari Anugerah Ministries, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore saudara ya. Dan ada banyak juga dari tadi yang menyapa kami saudara, ada yang dari Surabaya nih ya, kota kelahiran kami. Ada seorang teman dari Bandung nih yang juga sedang online saudara, dan juga ada yang dari Jakarta, ada banyak jemaat kami yang sudah kangen rupanya ke Storehouse saudara ya. Mereka lagi menyapa, bertegur sapa saudara, suatu kesempatan yang luar biasa. Saudara ya, bahkan tadi saya lihat ada juga dari NTT saudara. Dan saya tahu kalau dari YouTube di sore hari saudara, ada banyak pemirsa atau jemaat-jemaat dari Eropa saudara. Dari Belgia, dari Belanda, keren banget saudara ya. Dari Jerman saudara, saya percaya bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dari Australia, dari Amerika Serikat saudara. Dan bahkan saya tahu juga dari Batam ini saudara, dari Pekanbaru. Shalom, apa kabar? Dari Manado, apa kabar? Dari Sulawesi Utara. Dan juga saya tahu ada teman dari Nias lagi menyaksikan. Yahoo, ya haleluya, apa kabar? Dan kemudian dari mana lagi nih? Mungkin admin bisa membantu saya, dari mana lagi nih? Dari Pekanbaru sudah disapa tadi. Alright, dari mana lagi? Dari Lombok, wow, NTB, apa kabarnya? Luar biasa. Kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan ini bersama dengan saudara. Siapa lagi? Ada yang belum disebutkan? Oke, dari Bandung sudah tadi. Oke, dari Manado, apa kabar? Bro Mario, apakah baru udah lama nggak ketemu nih ya? Saya percaya bahwa kemurahan Tuhan ada bersama dengan saudara. Saudara, you're more than welcome untuk share ulang tentunya dari mimbar ini supaya teman-teman yang ada di rumah yang misalnya belum bangun atau mungkin belum tahu, mereka bisa dapat notif dari saudara dari grup WA, kita viralkan. Saudara bahkan jangan segan-segan, nanti kalau saudara misalnya menyaksikan dari rumah, saudara bisa masukkan ke IG story, tag ke Anugerah Church, Anugerah Ministries atau ke saya Daniel Hendrata. Dari Pontianak, saudara, puji Tuhan dari Kalbar. Ya, saya seharusnya bulan yang lalu ada di Kalbar, meresmikan ada 10 gereja yang puji Tuhan, Tuhan percayakan untuk kami bantu, untuk kami bangun. Tetapi karena corona belum bisa ke sana saudara, rasanya udah gak tahan untuk traveling lagi. Tangerang, Bekasi, Papua, wow keren banget nih ya. Dan Pasar Bali, ya puji Tuhan. Dari mana lagi nih ya, puji Tuhan. Masih banyak lainnya. Kalau disebutkan nanti kita nggak khotbah, malah kita akan bertegur sapa. Ya puji Tuhan saudara ya, inilah indahnya. Saudara kita saling berbagi, kita bisa punya satu komunitas keluarga daripada Tuhan Yesus Kristus saudara ya. Saudara siap terima firman Tuhan? Selamat datang di hari Minggu ini. Saudara, pada hari ini adalah minggu pertama di bulan Mei. Dan saudara, kami masih akan mengkhotbahkan satu tema serial dengan judul yaitu Love Revolution. Saudara boleh ketikkan Love Revolution. Amin saudara ya. Dan pada minggu yang pertama ini suatu kesempatan yang baik banget. Saudara, saya akan membawakan satu judul khotbah yaitu What is Life? Saudara, kadang-kadang kita kerap kali tidak mengerti, saudara, apa sih arti hidup ini Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita sudah berusaha sebaik-baiknya saudara, tetapi masih sakit atau masih bangkrut, masih rugi. Kemarin saudara ada satu cerita yang cukup ironis saudara ya, yang saya baca. Di Turki sana, saudara ini bukan konon, tetapi saya baca artikelnya. Di Turki itu lockdown sudah diangkat, sudah dicabut oleh pemerintahnya. Sehingga orang-orang yang sudah selama 1,5 bulan dikunci di rumah, mereka langsung semburat saudara, mereka kemana-mana. Dan ada satu wanita muda umur 31 tahun, seorang tour guide
yang sudah lama mungkin gak jalan-jalan saudara. Dia langsung pergi jalan-jalan saudara, ngelihat tebing-tebing saudara, dan kemudian melewati pagar pembatas, saudara pengen foto dengan air terjun, and guess what happened? Terpleset saudara ya, gak terlalu tinggi, cuma 35 meter. Saudara, orang itu gak mati karena corona tetapi mati karena jatuh. Ya, jadi berhati-hatilah Bapak Ibu sekalian pada waktu kita misalnya nanti pada waktu lockdown sudah selesai, saudara kita jangan seperti orang yang liar, tetapi what is life gitu loh ya. Nah saya akan khotbahkan ini, saya berdoa biarlah saudara Bapak Ibu sekalian kita akan lebih memahami satu langkah ataupun dua langkah daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan selama nafas hidup ini masih dipercaya kepada kehidupan kita. Saudara siap? Ada satu video klip singkat tentang Love Revolution yang saya ingin tunjukkan kepada saudara supaya kita dapat mengerti lebih dalam saudara dan berkaca kepada berbagai macam pergumulan dan masalah kehidupan yang ada. Apakah multimedia siap? Puji Tuhan, kalau siap kita saksikan cuplikan yang satu ini. Familiar dengan keadaan seperti ini? Pernikahan seakan bukan tempat cinta bersemi, tapi justru merupakan kuburan cinta bagi beberapa pasangan suami istri. Menurut data dari Pusat Statistik, lebih dari 350.000 kasus perceraian terjadi di tahun 2016. Itu pun yang dilaporkan ke pengadilan agama. Bagaimana dengan kasus mereka yang ditinggalkan pasangannya tanpa berita? Penyebabnya beragam, mulai dari masalah komunikasi, perbedaan pendapat, perbedaan pola asuh anak, masalah dengan mertua, masalah keuangan, atau hubungan seksual yang tidak sehat, terjadi perselingkuhan hingga KDRT. Kita butuh revolusi cinta dalam pernikahan kita, karena pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam hidup kekristenan, sebab Tuhan sendiri yang menginisiasikan pernikahan. Telah hadir buku keempat, persembahan dari Daniel Henrata dan Debbie Katarina, Love Revolution. Setelah sukses menuliskan buku Guard Your Family yang habis terjual hingga memasuki cetakan keempat, Love Revolution merupakan buku lanjutan dari buku Guard Your Family. Buku interaktif ini akan mengajarkan tentang arti hidup yang sejati, bagaimana tidak menyerah sampai love revolution terjadi dalam keluarga kita, mengenali waktu dan musim dalam kehidupan kita, juga millennial parenting. Sebab cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Dapatkan buku Love Revolution di toko buku rohani dan Tokopedia. Alright, puji nama Tuhan. Saudara ya, saudara kita udah melihat sedikit banyak daripada apa yang tadi kami tunjukkan. Dan mari kita lihat firman Tuhan. Buka bersama dengan saya daripada kitab Filipi pasal yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama daripada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 14. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 14. Saudara kita baca 2-3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ayat 14 bersama-sama siap 2-3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah saudara, menarik sekali bagaimana Rasul Paulus ini mendeskripsikan tentang kehidupannya. Kita tahu saudara bahwa seseorang yang bernama Rasul Paulus ini pernah mengalami kehidupan yang penuh dengan kesia-siaan. Dulunya saudara dia kira dia itu
mengejar, untuk mencari, mengenal Tuhan, saudara. Tetapi ternyata saudara bahwa dia cuman mengenal sosok Tuhan dari sudut pandang agamawi saja, saudara. Tentunya Tuhan kita, pencipta kita, saudara ya, itu tidak ingin dia dikenal dari sosok agama saja. Tetapi lebih daripada itu, dia sangat ingin sekali untuk membangun satu relasi dengan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Bapa itu tidak menyayangkan putranya yang tunggal. Tetapi dia bahkan mengutuskan, saudara, dirinya sendiri dalam bentuk wujud manusia, berinkarnasi, saudara. Supaya, saudara, dia dapat menjadi sosok manusia. Dan manusia dapat dengan lebih mudah berelasi dengan dia. DNA manusianya sama, saudara. Kemudian bagaimana dia dilahirkan, dia dari kecil, kemudian dia dewasa, saudara. Kemudian dia bagaimana mulai mengajar, saudara. Dia ditolak, kemudian ada banyak mujizat yang terjadi. Dan sampai akhirnya puncaknya dia diadili, dia dipukuli, dia diludahi, dia disalibkan, disesah, saudara. Tanpa ada bukti yang jelas bahwa dia bersalah. Dia meninggal, dia mati sebagai manusia. Tetapi puji Tuhan, dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Inilah ya Rasul Paulus katakan bahwa yang ku kehendaki. Dia ingin mengenal atau mempunyai relasi kepada Bapa itu melalui Kristus, melalui 3 hal. Yang pertama adalah kuasa kebangkitannya. Saudara katakan kebangkitannya. Yang kedua, dia juga ingin mengenal Kristus melalui penderitaannya. Katakan penderitaannya. Kemudian yang ketiga, dia juga ingin mengenal Kristus melalui kematiannya. Saudara, ini menunjukkan adanya satu relasi yang kokoh sekali. Yang tidak dapat diguncangkan, saudara. Namun demikian, saudara, pada waktu hidupnya berubah. Dulunya dia mengejar kedagingan. Tetapi sekarang dia malah mengejar Kristus. Oftentimes, Bapak, saudara, di dalam Alkitab dituliskan bahwa I am the prisoner of Christ. Aku adalah hambanya Kristus. Aku adalah terikat oleh rantai-rantai demi Kristus. Saudara, ini menunjukkan satu kehidupan yang sangat luar biasa yang dapat kita belajar daripada seorang rasul ini, saudara. Namun demikian dia cukup humble untuk berkata bahwa aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, saudara. Ya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku. Yang di belakangku ini bukan cuma kehidupannya yang sia-sia, tetapi bahkan, saudara, semua pencapaiannya. Dia katakan bahwa aku adalah Farisi daripada segala Farisi, saudara. Bahwa dia dididik oleh imam besar bahkan. Dan bahkan dia, saya yakin Rasul Paulus, bahkan anak orang kaya di zaman itu, saudara. Dia bisa mempunyai banyak hal yang sangat luar biasa, saudara. Tetapi dia mengenal pada waktu pengenalan akan Kristus itu menjadi begitu nyata. Bukan karena dia mencari Kristus loh. Tetapi karena Kristus menjumpai dia. Ini yang kita mesti sadari. Ada tertulis dalam firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus. Tetapi aku yang terlebih dahulu memilih kamu. Katakan aku dipilih oleh Tuhan, saudara. Saudara boleh ketikkan itu. Dan saudara, pada waktu kita dicari oleh Tuhan, kita ditangkap oleh Tuhan. Segala sesuatu yang dulunya kita anggap mulia, berharga, hebat, saudara. Itu kata Rasul Paulus, I consider it as dung. Maaf saudara. Alkitab bahasa Inggris mengatakan dung. Alkitab bahasa Indonesia mengatakan sampah. Dung, maaf saudara ya, itu adalah tai kebo atau kotoran. Saudara ya, bukan cuma sampah, tetapi kotoran itu loh saudara ya, fisis. Nah, dari sini kita dapat tahu bahwa what happened, apa yang sedang terjadi pada Rasul Paulus zaman ini. Kita nggak akan bedah forensik saudara, tapi kita akan aplikasikan firman Tuhan ini, bagaimana kita dapat aplikasikan untuk kita belajar dalam kehidupan sehari-hari. Dan dikatakan saudara di ayat 14, aku berlari kepada tujuan. Mari kita lihat saudara, what is life? Kita keluarkan slide-nya. Multimedia, ayo. Saudara, kebanyakan kita tahu nih ya, kalau kita hidup itu seperti sebuah garis. Right. Nah saudara, garis ini dimulai oleh siapapun juga pada waktu ada momen yang bernama B. Ya. Kemudian akan diakhiri pada waktu ada satu momen yang bernama D. B atau D ini saudara. Sampai sini nangkep? Kira-kira Bapak Ibu sekalian tahu nggak B and D ini apa? Birth and death. Alright. Nah saudara, birth and death ini ternyata kita harus tahu ini dimulai pada waktu seseorang lahir sebagai seorang bayi. Saudara ya. Alkitab kita mengatakan yaitu terjadinya pembuahan saudara karena nafsu daripada orang tua kita.
Saudara, ayah dan ibu kita baru kemudian terjadi pembuahan, bayi itu lahir. Mana bayi saya? Keluarkan bayi saya, alright? Alright, bayinya oke. Bayi belum keluar. Nah, pada waktu bayinya keluar, saudara, kita harus tahu bahwa pada waktu di momen ada momen kelahiran, sebenarnya kita mesti tahu bahwa kematian itu sudah menantikan. Alright, kematian keluarkan. Nah, saudara, dari sini kita tahu bahwa kalau manusia hidup, ini sebenarnya everything is by grace. Saudara kenal Tuhan ataupun nggak kenal Tuhan, semuanya karena kasih karunia. Betul kan saudara ya? Nah, selagi kalau saudara dan saya pernah menjadi seorang bayi dan kemudian bertumbuh menjadi seorang anak kecil, laki ataupun perempuan saudara ya, firman Tuhan menuliskan bahwa hanya ada 2 gender di muka bumi ini, dan saya mendorong Bapak Ibu sekalian untuk mengajarkan kepada anak-anak saudara untuk beritahukan apa jenis kelamin atau gender anak-anakmu mulai dari kecil. Gak usah bingung. Nggak usah ikut-ikutan orang Eropa, nggak usah ikut-ikutan orang Australia atau orang Amerika, saudara, tapi ajarkan. Karena ini perintah Tuhan, laki-laki dan perempuan. Saudara, berhati-hati, anak kecil pun bisa mati. Ini yang terjadi. Kemudian kalau kita survive, kita akan bertumbuh kembang menjadi young adult. Saudara, kita sekolah, kita kuliah, saudara. Seperti anak saya hari ini bisa kuliah. I hope you are watching now, Angeline. Nah, kemudian saudara, kalau kita survive, yang kemudian terjadi kita akan kemudian menikah. Ini yang kita harapkan. Setiap orang tua pasti mengharapkan anaknya pasti bisa menikah, saudara ya. Laki-laki menikahnya dengan laki-laki dan perempuan, saudara. Dan kemudian kalau kita survive, yang terjadi adalah kita akan menjadi tua. Berambut putih, saudara. Benar gak ya? Dan firman Tuhan mengatakan rata-rata usianya adalah antara 70 sampai 80 tahun. Nah saudara gak usah grogi dulu, beberapa daripada saudara mungkin berumur 75. Tenang aja saudara ya. Bahkan saya mempunyai seorang sahabat baik saudara yang berusia 83 tahun. Yang hari ini masih menjadi sebuah CEO daripada sebuah perusahaan yang sangat besar saudara. Dan bahkan saya katakan kepada dia, kepada sahabat saya ini saudara, bahwa kamu akan menjadi atau kamu sekarang ini seperti Kaleb. Kaleb saudara di dalam firman Tuhan itu mengalahkan bangsa Enak. Saudara, kaum raksasa untuk mengklaim tanah Hebron yang dijanjikan oleh Musa saudara. Kaleb berumur 80 tahun, pada waktu dia masih pergi berperang, matanya masih kuat, tangannya masih gagah perkasa, saudara. Jadi intinya 70 sampai 80 tahun ini kata firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah timeline daripada secara singkat what is life. Nah kemudian mari kita tahu di tengah-tengahnya saudara, next. Alright, kita harus tahu bahwa antara B dan D yang terjadi ada satu huruf. Saudara tahu nggak apa itu? Yaitu C. Atau C. Jadi ini yang kita akan fokuskan di sini. Nah saudara sekalian, antara B dan D kita mesti tahu bahwa momen kelahiran dan momen kematian, manusia tidak memegang kuasa kapan kita bisa lahir, kapan kita bisa mati. Betul nggak? Ya, mungkin beberapa orang mengatakan, saya bisa kok Pak, anak saya lahirnya operasi sesar. Benar saudara, dua-dua anak saya lahirnya juga operasi sesar. Tetapi pada waktu hari yang tidak kami tentukan, saudara, ternyata itu air ketubannya pecah duluan. Dua-dua seperti itu saudara. Jadi kami berdua dan keluarga waktu itu cukup kalang kabut saudara, sehingga anak-anak kami itu harus dilahirkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah momen kematian beberapa orang mungkin mengatakan, kalau dihukum mati gimana? Kalau misalnya ditembak bagaimana? Saudara, well I don't know. Ini adalah misteri ilahi. Tetapi ini yang saya percayai. Manusia tidak memegang kuasa kapan waktu birth and death. Tetapi yang menarik ini saudara, bahwa Tuhan libatkan kita pada waktu C. Pada waktu the lifetime, 70-80 tahun ini Tuhan selalu mau berpartner dengan saudara dan saya. Saudara siap, di sini ada 5 C yang hari ini kita akan pelajari, dan saya berdoa ini akan merubah paradigma saudara. Terutama selagi kita being lockdown atau beberapa daripada saudara mungkin perusahaannya lagi totally macet, kacau saudara ya. Beberapa orang lagi berkeluh kesah dengan saya, bukan masalah jutaan atau ratusan juta, tapi puluhan miliar ini nggak bisa diputar saudara. Mungkin kena denda, mungkin harus pusing bayar daripada gaji karyawan ya saudara, apalagi beberapa minggu lagi harus lebaran. Mereka menuntut daripada bukan cuma upah, tetapi mungkin menuntut bonus saudara. Ini pengusaha 7 keliling, tetapi kita put it aside dulu saudara ya. Kita put aside dulu masalah-masalah kita. Kita fokus kepada firman Tuhan dan kita akan belajar 5C. Ketik 5C saudara. Nah C yang pertama, saudara siap ya. C yang pertama ini adalah choice.
Katakan choice. Saudara, choice, kalau saudara nggak ngerti bahasa Inggris, artinya adalah pilihan. Bahwa C yang pertama atau choice ini kita mesti ngerti bahwa di dalam kehidupan Tuhan itu mengizinkan pilihan-pilihan terjadi pada kehidupan saudara dan saya. Buka firman Tuhan di dalam kitab Ulangan 30 ayat 19. Di sini firman Tuhan berkata, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah, saudara, dari sini kita tahu kadang-kadang pada waktu masalah itu menghimpit dan mendera kehidupan kita, kita kemudian menjerit, frustasi, dan kemudian kita berkata, I have no choice anymore but to do this. Aku nggak punya pilihan, aku udah dipepet sedemikian rupa. No, saudara, nggak mungkin. Percayalah bahwa di dalam kehidupan ini apapun kondisi yang mendera saudara, firman Tuhan sudah menuliskan bahwa you have options. Saudara punya pilihan, saudara punya keputusan yang harus saudara ambil. Selalu ada opsi. Saudara, bahkan pada waktu hari ini saudara nggak bisa melanjutkan bisnismu, saudara, atau mungkin di dalam konteks keluarga, saudara ya. Mungkin saudara berkata bahwa saya nggak punya opsi, Pastor Daniel. Saya hanya mau menceraikan suamiku atau istriku. Saya mau hukum anak saya. Saudara, wait a minute. Saudara ya, tunggu dulu. You have an option, you have a choice. Saudara, firman Tuhan menuliskan dengan jelas, kepadamu ku perhadapkan kehidupan. Nah saudara, ini kehidupan macam apa? Kehidupan the God kind of life. Makanya Tuhan ingin sekali untuk kita kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada hakikat firman Tuhan, kembali kepada apa yang menjadi rancang bangun mula-mula daripada Tuhan itu, saudara ya. Nah, supaya kita tidak menghadapi kehidupan ini seorang diri. Makanya saya katakan, betapa beruntungnya diri kita kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ada tertulis dalam firman Tuhan mengatakan bahwa hidupmu bukan milikmu lagi, tetapi hidupmu adalah milik Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau hidup kita adalah milik Kristus, tapi saudara kita masih pakai casing ini loh, pakai jasad yang ada ini loh, masih body kita masih lama ini loh. Nah, makanya di sini kita mesti mengerti bahwa firman Tuhan mengatakan ada kehidupan, ada kematian. Ada berkat dan ada kutuk. Nah, kalau kita kerap kali salah membuat pilihan atau keputusan yang kita buat, alih-alih mendapatkan kehidupan, tapi kita akan mendapatkan kematian. Mungkin saudara matinya bukan karena, tadi saya katakan saudara, bukan berarti secara mati secara daging. Beberapa orang mungkin belum mati secara daging, tapi saudara semangatnya udah padam. Tulangnya udah kering kata firman Tuhan. Semangat yang padam itu mengeringkan tulang. Udah nggak sama dengan istilahnya mayat berjalan, udah kayak zombie. No hope dalam kehidupan. Matanya nggak ada lagi aurat kehidupan. Firman Tuhan juga mengatakan kalau kamu salah pilih dalam kehidupanmu, saudara tidak mendapatkan berkat, tetapi engkau mendapatkan kutuk. Bukan Tuhan yang mengutuki saudara. Termasuk ini yang sudah berminggu-minggu kami dengungkan dari mimbar ini. Bukan Tuhan yang dengan sengaja membuat COVID-19 ada di muka bumi ini. Tetapi poor choices. Pilihan-pilihan salah dari banyak orang atau mungkin dari saudara dan saya juga. Yang secara langsung ataupun tidak berkontribusi sehingga semua ini terjadi. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan kalau ada dua pilihan. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan pilihlah kehidupan. Siapa yang mau pilih kehidupan? Ketik, saya mau pilih kehidupan. Saudara, dijelaskan oleh firman Tuhan, saya mau pilih kehidupan supaya aku hidup. Supaya engkau hidup. Dan hidup bukan untuk diri saudara lagi. Tetapi baik engkau ataupun keturunanmu akan memuliakan nama Tuhan. Next. Saudara, choice produce consequences. Ini yang harus kita hadapi. Pilihan menghasilkan konsekuensi. Masalahnya kadang-kadang kita mempunyai pilihan yang bagus, kadang-kadang jelek sekali. Nah, kalau kita ngomong dalam ranah keluarga, beberapa daripada kita, saudara ya, kita misalnya saudara memilih pasangan hidup yang salah. Bisa nggak, saudara? Orang memilih pasangan hidup yang salah. Jelas bisa. Tetapi saudara kita akan lihat dulu, saudara ya. Nanti kita akan pause dulu. Nah saudara, makanya kalau hari ini saudara lagi menghidupi atau hasil atau konsekuensi daripada result pernikahanmu yang gak baik, saudara. Jangan-jangan itu karena you made the wrong choice. Saudara buat keputusan yang salah. So now what are we supposed to do? Apa yang harus kita lakukan?
Tenang dulu saudara, saya nggak minta saudara untuk cerai. Tenang ya, kalau saudara sudah ada di ujung tanduk, saudara serahkan masalahmu kepada Tuhan. Jangan-jangan kalau saudara keburu nafsu untuk menceraikan atau untuk meninggalkan keluargamu, saudara ya, maka saudara akan membuat keputusan-keputusan yang salah berikutnya. Ini C yang pertama, choice. Kita lihat C yang kedua. Next. Covenant. Katakan covenant. Covenant itu artinya perjanjian, nanti saya akan jabarkan. Kita lihat saudara apa yang firman Tuhan katakan tentang covenant. Kejadian pasal yang 17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Siap saudara? Firman Tuhan berkata, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Saudara, ini adalah momen di mana Tuhan itu membuat peneguhan daripada perjanjian atau covenant itu, saudara ya, di mana ditandai dengan pada waktu itu nama Abraham dirubah menjadi Abraham, saudara ya, bapak banyak orang menjadi bapak segala bangsa. Saudara, ini yang menarik, kita mesti tahu bahwa pada waktu perjanjian ini terjadi, saudara, apakah Abraham sudah mempunyai anak? Belum, saudara. Kerap kali pada waktu kita menerima adanya satu covenant, kita tunggu nih saudara. Kita tunggu dengan berdebar-debar, kita tunggu dengan kapan nih Tuhan, nubuatan akan digenapi kalau itu memang dari engkau. Nah kita lihat saudara ya, perjanjian atau covenant tadi next, itu di dalam bahasa asli atau Ibraninya, itu tertulis seperti ini saudara ya. Artinya dilafalkan yaitu berith. Saudara, berith ini artinya adalah perjanjian darah. Atau pada waktu perjanjian lama, saudara, kalau saudara nanti kembali, saya kasih PR, saudara bisa belajar dari kehidupan Abraham itu tertulis di Kejadian 15, di mana pada waktu itu Tuhan memerintahkan kepada Abraham, saudara, untuk mengambil beberapa ekor binatang, saudara, kemudian disembelih, dibelah dua, saudara ya, dan ini yang dilakukan. Perjanjian darah pada waktu itu harus ada darah yang tercurah. Binatangnya dipotong dua, saudara, kalau burung tekukur waktu itu tidak perlu dipotong kata Tuhan karena mungkin terlalu kecil. Dan kemudian orang yang mengadakan perjanjian harus melewati diantaranya itu saudara. Ini yang terjadi. Jadi perjanjian atau covenant memiliki arti yang sangat dalam. Ini lebih daripada sebuah kontrak yang kita tanda tangani pada waktu saudara si A dan si B mau beli rumah, beli mobil, saudara akad kredit, tanda tangan di atas meterai, itu lebih daripada itu. Saudara, nanti saya akan berikan contoh perjanjian darah itu seperti apa. Tetapi masih kita ingat bahwa perjanjian darah adalah antara dua pihak dan harus dipenuhi. Saudara, harus dipenuhi. Next, contoh perjanjian darah. Satu yang paling ultimate, perjanjian darah adalah janji keselamatan. Betul nggak saudara? Think about this. Bahwa apa yang Bapa lakukan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Alkitab mengatakan Adam yang pertama itu tidak taat. Sehingga setiap daripada kita menanggung dosa. Yang dilakukan pada waktu itu, Bapa membuat satu covenant ditandai dengan disembelihnya seekor domba. Saudara, dikuliti kemudian ditutupkan kulit daripada domba itu untuk menutupi kemaluan atau rasa malu daripada Adam dan Hawa. Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Kemudian Tuhan dari sejak itu membuat satu janji atau covenant bahwa suatu hari akan ada domba yang sempurna. Yang akan menutup dosa kamu, akan menebus kamu. Sehingga kamu akan bisa kembali kepadaku. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Pada waktu kita merayakan Paskah, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia adalah domba Allah yang sempurna, tidak bercacat celah. Dia dilukai, darahnya dikucurkan. Bahkan kakinya diremukkan, saudara. Tujuannya apa? Supaya segala sesuatu yang dalam bayang-bayang perjanjian lama itu dilakukan. Nah sehingga pada waktu darah tercurah, inilah janji keselamatan adalah salah satu bukti daripada perjanjian darah. Itu satu contoh yang ultimate. Ini yang pertama. Yang kedua, contoh daripada perjanjian darah, saudara, adalah pernikahan. Tulis pernikahan. Saudara boleh tulis di sana, ketikan di sosial media saudara, baik YouTube ataupun di Facebook. Saudara ketikan seperti ini. Pernikahan saya adalah perjanjian darah. Ini yang saudara harus ketikan. Ketikan, pernikahan saya adalah perjanjian darah.
Saudara mau tahu buktinya? Ya, mari kita lihat lebih dalam. Malaki 2 ayat 14b sampai 16. Ya, beberapa orang kalau saya sebut Maleaki langsung, ya Maleaki lagi, ini tentang persepuluhan pasti. Tenang bos. Ternyata Maleaki bukan saja tentang persepuluhan. Saudara ketik dong, Maleaki bukan saja tentang persepuluhan. Tenang saudara ya, tenang. Maleaki pasal yang kedua ayat 14b sampai dengan 16, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Nah ini menarik banget di ayat 14 ini, 14b ya. Istri seperjanjianmu ternyata saudara ini adalah berith itu tadi. Atau covenant tadi ini saudara. Saudara tahu kan kalau seseorang menikah. Makanya saudara di dalam firman Tuhan, seks itu hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Di mana pada waktu hari pernikahan, malam pertama, saudara. Maaf nih ya, saudara. Ditandai dengan seorang gadis yang kemudian akan mengeluarkan darah pertama. Saudara, dari selaput darahnya, ini yang diartikan. Selaput darahnya robek dan kemudian akan ada cucuran darah. Ini yang terjadi. Tetapi saudara lihat apa yang terjadi pada kehidupan banyak manusia di zaman ini. They don't care anymore. Saudara yang penting pokoknya gua udah bernafsu. Dengan laki-laki itu, dengan perempuan itu, gue tidur. Ada bahkan istilah one night stand, saudara. I don't care, saudara, siapa itu, saudara. Bahkan ada lelucon, anak siapa nih? Nggak tahu, karena dia pakai masker, saudara. Wah, celaka banget kalau gitu, saudara. Ya, berhati-hati. Jangan lupa maskernya dibuka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang terjadi. Banyak orang-orang yang tidak peduli lagi dengan apa yang firman Tuhan katakan. Hubungan seks itu sakral, kudus. Hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Laki-laki dan perempuan, saudara. Ditandai pada waktu sudah diteguhkan, diresmikan di hadapan Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dan ditandai di hadiran seorang hamba Tuhan. Kalau di Indonesia pakai catatan sipil, saudara. Malamnya itu baru sah punya kamu. Jangan dilanggar, saudara ya. Dan kemudian itulah istri seperjanjianmu, berithmu. Saudara itu terjadi. Istri saya biasanya kalau berkata itu berat katanya saudara. Sakit katanya, betul nggak? Ya, kalau yang pertama memang sakit. Nah kemudian kita lihat ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Kita tahu covenant itu diberikan untuk satu maksud. Maksudnya apa? Supaya ada kelangsungan kehidupan. Saudara, laki-laki itu adalah progenitor, pembawa benih. Jangan tebarkan benihmu ke sembarangan tempat. Katakan amin. Tetapi semai benihmu di ladang yang benar. Ajarkan ini bapak-bapak kepada anak-anakmu. Berikan contoh bapak-bapak. Makanya diperlukan peran seorang ayah untuk hadir di rumahnya. Dan hari ini saudara, you have no choice. Saudara hadir di rumahmu supaya saudara bisa berbicara masalah seksual kepada anakmu laki-laki dan anakmu perempuan. Beberapa minggu yang lalu saya bicara masalah ini kepada anak saya laki-laki saudara. Anak biasanya selalu bertanya, bayi dari mana? Saudara, kadang-kadang kita berusaha untuk alihkan pembicaraan. Tapi saudara, anak saya udah hampir 10 tahun dan saya ceritakan. Dan pada waktu diceritakan, ya oke, that's it. Nggak ada lagi interest yang berlebih-lebihan saudara. Karena diceritakan oleh papanya, diceritakan oleh orang tuanya. Nggak perlu istilahnya ternyata nggak menakutkan semenakut-menakutkan yang kita pikirkan gitu saudara. Karena dia udah tahu nih sekarang kita bisa kasih tahu. Nah ini makanya saudara. Tujuan daripada pernikahan, tujuan daripada covenant diberikan. Di dalam pernikahan itu adalah supaya saudara dan saya dapat memproduksi keturunan ilahi. Ini penting banget. Supaya di muka bumi ini ada kultur, ada budaya kerajaan surga yang mau Tuhan pamerkan melalui keluarga saudara dan saya. Ini ya. Makanya firman Tuhan berkata, jadi jagalah dirimu. Maksudnya don't sleep around. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, jangan kotorkan ranjang pernikahanmu. Di dalam kitab Ibrani dikatakan seperti itu saudara. Tuhan tidak mau anaknya untuk tidur sini, tidur sana, gonta-ganti pasangan. Saudara, satu cukup sampai selama-lamanya. Pastor Daniel kalau bosan gimana? Ya gua kira supaya kamu gak bosan.
Bisa bosan nggak? Bisa. Makanya ini perlu saudara untuk kita belajar. Banyak orang nggak terampil. Banyak istri, ini saya katakan maaf. Banyak istri yang kemudian curiga dengan suaminya. Ngamuk dengan suaminya. Cemburu buta dengan suaminya. Saudara ya. Tapi kemudian istri itu tidak memperlengkapi dirinya untuk kemudian bisa memberikan servis yang lebih baik. Atau sesuatu yang dimaui oleh suaminya. Tapi saudara dia menuntut supaya suaminya terus on fire, hot dengan dia. Gak bisa saudara. Kita perlu keterampilan di dalam mengatasi masalah rumah tangga kita. Namun demikian walaupun istrimu bosenin. Ya, firman Tuhan memerintahkan kepada kamu hai suami. Setialah terhadap istri masa mudamu. Bukan istri mudamu. Yang percaya katakan amin. Coba ketik. Setia kepada istri masa muda. Jangan salah ya saudara ya. Ini runyam kalau salah. 16. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara, maaf. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang sudah bercerai. Kita mesti ingat nih. Tuhan membenci perceraian dalam bentuk dosa. Tindakan perceraian itu. Kebencian Tuhan terhadap perceraian tidak lebih banyak atau lebih sedikit daripada orang menipu. Daripada orang pakai narkoba, daripada orang aborsi, daripada orang korupsi, saudara. Yang Tuhan benci dosanya. Ini kita mesti ingat. Tetapi Yohanes 3:16 mengatakan, begitu besar kasih atau cinta Bapa kepada dunia, kepada saudara, kepada saya. Termasuk kepada Anda yang sudah bercerai. Sehingga diutuskannya lah putra yang tunggal. Supaya dosa saudara dan saya dapat ditebus. I'm not better than you. Saya melakukan banyak kesilapan, keteledoran, kebodohan dalam kehidupan saya. Dan saya tidak lebih baik dari saudara. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau saudara belum bercerai, jangan pernah punya opsi lagi bahwa saudara mau bercerai. Kalau saudara sudah pernah bercerai satu kali, sudah. Ya sudah, yang sudah ya sudah. Jangan lagi punya keinginan untuk bercerai dua kali saudara. Karena ini memiliki arti yang sangat berbeda. Tuhan berkata, jangan berkhianat. Firman Tuhan mengatakan, bahwa akulah Allah Israel yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Tuhan mau menutupi pakai diri kita, saudara ya. Dengan tidak lagi rasa malu, tetapi dengan darah daripada anak domba. Bapak Ibu sekalian, jangan menutupi satu kesalahan dengan kesalahan lainnya. Ada orang yang mau aborsi, saudara karena sudah berhubungan seks di luar nikah, aduh terlanjur. Saudara, dan saya katakan jangan menutupi kesalahan dengan dosa lainnya. C yang berikutnya, yang ketiga, adalah komitmen. Katakan komitmen. Apa itu komitmen, saudara? Komitmen adalah suka nggak suka, kalau sudah ada dalam perjanjian itu, terutama dalam pernikahan itu, ya sudah hidupi. You made the wrong choice. Saudara mungkin udah dikasih tahu oleh papa mama, nggak dengar. Saudara udah dikasih tahu oleh rambu-rambu firman Tuhan, anak-anak muda. Boleh nggak Pastor Daniel? Boleh nggak Pak, Ibu? Saya pacaran dengan orang yang nggak seiman. Ini saya punya misi loh untuk menginjil. Saya mau melakukan amanat agung. Sudah deh, percayalah. Saudara ya. Ini adalah kemauan kedaginganmu saja. Tetapi lebih baik taat aja kepada firman Tuhan. Yuk kita lihat komitmen. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Ini bagian daripada ayat yang tadi kita baca. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan ya apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Katakan tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, ada tujuan. Tujuannya bukan supaya saudara bercerai, bukan supaya saudara kawin cerai, tetapi tujuannya adalah supaya engkau mempunyai anak-anak ilahi. Tujuannya supaya engkau menghidupi pilihan daripada suami dan istri yang engkau sekarang anggap salah itu, yang tidak ada sesuatu yang match, saudara. Hidupi, ini adalah bagian daripada komitmen saudara. Makanya Bapak Ibu sekalian, sangat perlu sekali keterampilan. Kalau saudara adalah orang yang tidak terampil, jangan sok gaya. Hari ini mungkin uangmu banyak. Mungkin saudara pandai, lihai berbisnis. Saudara dengan mudah ketemu 1-2 orang menghasilkan 5 miliar, 10 miliar.
Itu kehebatan saudara, itu kelihaan saudara. Saya angkat 2 jempol, itu adalah kasih karunia Tuhan atas kehidupanmu. Tetapi di dalam menghadapi pernikahan mungkin kau nggak terampil. Mungkin kau adalah seorang penulis lagu yang hebat. Mungkin kau adalah seorang aktris atau aktor. Saudara sekali main film bisa 10 miliar. Beberapa saudara artis influencer, saudara yang pengikut Instagramnya bisa 2 juta orang itu. Saudara sekali sesi foto bisa dibayar 2 miliar. Wah hebat banget, saudara ya. Tetapi dalam pernikahan engkau mungkin nggak terampil gitu loh. Jadi artinya kita saling memerlukan. Dan nasihat kami kalau saudara punya masalah di dalam pernikahan, jangan segan-segan untuk minta pertolongan pihak ketiga, hamba Tuhan, konselor pernikahan, saudara, yang tidak percaya akan perceraian. Supaya saudara kita dikembalikan kebenaran firman Tuhan. Kita saling memerlukan. Kelihayan saudara akan beberapa hal, mungkin di dalam pernikahan saudara nggak lihai. Saudara perlu belajar. Bapak Ibu sekalian, cinta itu tindakan, bukan perasaan. Kalau dulu apa yang dilihat, ganteng atau cantik. Apa yang didengar, rayuan dari kata manis. Apa yang dicium, bau wangi, bibir merah merona. Saudara, apa yang dipegang oleh tangan kita, kulitnya mulus banget, belum ada keriputnya. Ya, saudara tahu nggak apa yang terjadi? Itulah gempuran daripada campuran kimia di otak kita. Panca indera kita, drive, kedagingan kita yang drive. Yang membuat kita terbuai tidak dapat melihat dengan jelas. Pada waktu orang jatuh cinta otaknya di CT scan. Nggak beda dengan orang gila. Ini ilmiah saudara. Makanya Bapak Ibu sekalian pada waktu akhirnya dikasih tahu oleh pendeta enggak dengar, dikasih tahu oleh papa mama enggak dengar, dikasih tahu oleh konselor doa enggak mau dengar, dikasih tahu oleh ibu guru sekolah enggak mau dengar. Saudara, akhirnya pada waktu sudah hamil di luar nikah atau sudah menikah dan guess what? Saudara, kimia di otak reda, perasaannya cinta itu mulai berkurang, kemudian yang terjadi apa? Realita mulai nendang. Masalahnya pada waktu realita mulai nendang, saat pergolakan kimia mulai nggak ada lagi, maka mata kita mulai terbuka dengan lebar. Wah, dia rupanya pemabuk. Wah, dia abusive banget. Dulu gua kira dia kalau menikah dengan gua saking cantik, baheno, seksi. Dia nggak akan pukul saya lagi. Tetapi dia abusive, dia mungkin tipe serial killer. Right, saudara. I'm so sorry for your wrong choice, but you got to live with the consequences. Saya nggak bisa melakukan apa-apa, saudara. Saya menyesal atas keputusan salah saudara, tetapi saudara harus menghidupi itu. Bahkan kalau hari ini saudara membuat keputusan yang salah dan dirimu atau anakmu atau orang tuamu atau suamimu atau istrimu lagi di penjara atas keputusan yang salah yang pernah dibuat. Berhentilah menyalahkan orang lain dan berkomitmenlah untuk menjalani konsekuensi itu. Makanya cinta itu bukan perasaan tetapi adalah tindakan. Kalau suamimu lagi sakit, engkau nggak ceraikan dia dong. Engkau nggak tinggalin dia. Kalau istrimu atau suamimu lagi di penjara, engkau nggak kawin lagi. Itu komitmen saudara. Kalau anak-anak saudara kena narkoba, saudara nggak bisa berkata saya putus hubungan dengan kamu. Nggak bisa saudara. Karena cinta itu tindakan. Saudara, menurut buku yang kami tulis, Love Revolution, next. Cinta itu perlu perjuangan dan tindakan nyata. Nah saudara, don't give up makanya. Firman Tuhan mengatakan kasih itu action, kasih itu tindakan. Kasih itu bukan cuma omong doang. Makanya saya berkata kepada saudara, jangan bergantung kepada kekuatan manusiawimu. Bergantunglah kepada Tuhan. Kalau bergantung kepada manusiawi saudara, kita pasti nggak mau lagi berkomitmen. Ada amin. Mari kita lihat C berikutnya. Haleluya. C berikutnya adalah karakter. Saudara ketikan karakter. Bapak Ibu saudara, tahukah Anda bahwa bagaimana caranya supaya karakter asli kita diekspos? Ada 2 cara. Yang pertama, pada waktu kita punya kekuasaan. Yang kedua, pada waktu kita mengalami kekurangan atau kesukaran. Saudara, hari-hari ini banyak sekali daripada kita mengalami kesukaran, kekurangan. Saudara, dan karakter asli kita mulai terekspos. Ada seorang yang sangat terkenal banget.
mantan gubernur Jakarta mengatakan kalau mau tahu aslinya orang itu, kasih kekuasaan. Dan lihat bagaimana dia mengelola kekuasaan itu. Ini benar banget. Ini satu kata-kata bijak sekali menurut saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kekuasaan dan kesukaran mengekspos karakter asli kita. Betul nggak? Think about this. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita mesti berhati-hati, kita masih tinggal dalam dunia ini. Ada daging kita. Tanpa firman Tuhan kita pasti mengutamakan kedagingan. Nggak mungkin deh. Saya bisa dengan mudah jatuh dalam dosa kalau saya hidup di luar firman Tuhan. Saudara pun pasti akan nyeleweng, akan pasti affair, selingkuh. Saudara, kalau engkau tidak mengindahkan apa yang firman Tuhan katakan. Makanya saudara, betapa beruntungnya saya. Karena apa? Tuhan Yesus memilih tinggal dalam kehidupan saya. Supaya dalam diri saya agar karakter saya senantiasa dapat diperbaharui. Firman Tuhan dalam kitab Roma mengatakan the renewal of your mind. Pembaharuan budi, karakter. Makanya saudara, kita nggak bisa lagi menghidupi diri kita. Kita perlu Kristus. Tanpa Kristus, saudara dan saya pasti jatuh. Saudara. Tetapi bersama dengan Kristus, kalaupun kita mengalami kesalahan, membuat poor choice, saudara kita bisa hidupi konsekuensi itu. Dan kita melihat ada banyak anak-anak korban perkosaan, bahkan bukan cuma korban hamil di luar nikah, yang mau diaborsi dan gagal aborsi. Pada waktu mereka menghidupi kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya, kita melihat bagaimana hidup mereka dengan tidak mudah tetapi mempermuliakan Tuhan, saudara. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Galatia 5. Ayat 22 sampai dengan ayat 25. Firman Tuhan mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini 9 buah roh. Ini kaca kita, saudara ya. Ini kita nggak bisa sempurna itu, nggak mungkin. Nobody in this world, saudara ya, kecuali Tuhan Yesus itu bisa mempunyai sempurna 9 buah roh. Kalau ada orang yang bisa bilang saya udah sempurna, saudara, itu awal kejatuhan orang itu. So be very very careful. Makanya kita lihat berikutnya, saudara, ayat 24. Lihat nih ya. Barang siapa menjadi milik Kristus, katakan milik Kristus. Ya, milik Kristus Yesus. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Makanya beruntung banget saudara. Kalau Tuhan Yesus itu mau tinggal dalam kehidupan kita. Jangan lagi ngemis-ngemis, Tuhan tolong hidupi dalam hidup saya. Enggak, saudara enggak usah ngemis. Pada saat saudara, dalam hati engkau membuka hati dan berkata, Tuhan Yesus masuk dalam hatiku. Aku percaya bahwa engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan saudara, walaupun engkau belum sempurna, engkau belum dibaptis, engkau belum berdoa dalam bahasa lidah, engkau belum mengambil perjamuan kudus. Saudara, engkau belum mengerti bahwa firman Tuhan itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. The moment saudara membuka hatimu dan mengizinkan dia bekerja, Tuhan Yesus hidup dalam hidupmu. Karaktermu mulai diperbaharui. Perlahan tetapi pasti. Progressively. Ada penyucian. Ada sanctification. Yang Tuhan mau berikan kepada kita. Keselamatan sudah diberikan. Kemudian Tuhan akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ada amin saudara? Yang kelima, ini yang terakhir. C yang terakhir ada Christ. Amin. Yuk kita ulang dulu ya sebelum saya masuk ini. Tadi yang C yang pertama apa saudara? Masih ingat? Choice, ya. Kemudian yang kedua adalah covenant. Yang ketiga adalah apa saudara? Komitmen. Berikutnya tadi apa? Karakter. Ya. Kemudian yang kelima adalah Christ. Mari kita lihat, ini yang terakhir, ya. Saudara, Kristus adalah poros daripada segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita. Jadikan Kristus sebagai poros. Dengan mudah kalau misalnya mau belajar, saudara tahu kan, misalnya roda sepeda atau sepeda motor, terutama yang peleknya lama itu ada jerujinya itu loh saudara ya. Kemanapun kita pergi atau rolling, tengah-tengahnya itu pasti akan terlambat ke sana, saudara. Ngerti nggak maksud saya? Jadi termasuk kegagalanmu, libatkan Tuhan. Bukan Tuhan yang membuat engkau gagal, tetapi mungkin karena poor choice tadi.
saudara ya. Tetapi walaupun saudara gagal, Tuhan Yesus nggak ninggalin. Itu komitmen yang ultimate banget, saudara ya. Kristus adalah poros daripada semua kehidupan. Termasuk keberhasilan kita, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Kembalikan kemuliaan itu bagi Kristus. Karena dia yang bersama dengan saudara, yang renew your mind, renew your character, supaya engkau punya hikmat, saudara. Singkirkan segala sesuatu yang tidak menghubungkan kita kembali kepada Kristus. Minggirin. Kalau misalnya ada orang yang berkata, aku beri kamu uang 1 miliar. Tinggalkan Kristus. Deny Christ. Sangkali Tuhan. Nggak mau. 10 miliar. Nggak mau. Wah, belagu banget kasih 10 miliar. Emang ada yang mau kasih kita 10 miliar? Mungkin enggak. Tetapi beberapa daripada kita mungkin saudara menggadaikan keselamatan kita dengan cara yang lain. Betul nggak saudara? Betul ya? Saudara, misalnya kita dijebak, saudara, kemudian kita supaya naik jabatan, maaf nih ya, biasanya naik eselon. Kemudian saudara kita harus mempunyai istri lebih daripada 1, misalnya dengan cara apapun juga. 1 aja nggak habis loh saudara, percaya deh, ya percaya. Makanya nggak usah lagi ditimbang. Kalau saudara hidup dengan roh, saudara belajar firman Tuhan. Saya nggak bilang sempurna. Mengerti firman, pernah mendengar firman. Dan di dalam pilihan yang saudara diberikan kepada saudara, ini kayaknya akan membuat, saudara belajar untuk melihat 2-3 langkah ke depan. Dan 2-3 langkah ke depan akan membuat saudara nggak bisa lagi melayani Tuhan. Nggak bisa lagi ke gereja. Bukan cuma nggak bisa lagi church online. Nggak bisa lagi punya persekutuan dengan Tuhan. Saudara akan kehilangan damai sejahtera. Udah nggak usah dipikir. Singkirkan itu. Run. Seperti Yusuf meninggalkan Tante Po yang cakep itu saudara. Lari. Tinggalkan. Haleluya. Kisah 17 ayat 28a di dalam bahasa Inggris saya kutip, ini lebih keren banget, dikatakan. For in him we live, move and have our being. Kata-kata bahasa Indonesia kurang dalam banget, saudara. Ini keren banget. Di dalam Kristus aku hidup, aku bergerak, dan aku menghidupi kemanusiaanku. Wow. Mari kita lihat, saudara. Ini ayat terakhir. Ayat favorit. Kenapa favorit? Karena ini ayat terakhir. 1 Korintus 10 ayat 23. Lalu bagaimana nih Pastor Daniel? Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi, saudara, kalau saudara Kristus sebagai poros kita, mungkin uang banyak, saudara mungkin follower banyak, mungkin saudara bisa dijanjiin rekaman, saudara misalnya laku 1 juta kopi, ya. Saudara akan main film blockbuster yang ngehit banget, saudara ditawarin uang miliaran, jabatan yang sangat tinggi. Tetapi satu, membuat saudara hubungannya dengan Kristus, dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, itu retak. Berhati-hati. Yang dengan Kristus singkirkan. Yang kedua, kata firman Tuhan tadi, segala sesuatu yang tidak berguna. Nggak berguna bagi siapa? Bagi kemuliaan Tuhan. Nggak berguna bagi saudara. Nggak berguna bagi banyak orang. Saudara, hanya satu pihak saja yang diuntungkan. Saudara menjadi orang yang sangat selfish, ini berarti nggak berguna. Singkirkan. Segala sesuatu yang nggak membangun. Saudara nggak membangun kehidupan. Ada hidup, ada kutuk. Dan yang dihasilkan adalah kutuk, penyakit, saudara, kebencian, kemarahan. Ini berarti bukan dari Tuhan. Ini parameter kita, anak-anak Tuhan. Ada amin? Dengan cara seperti ini maka kita akan menjadi orang bijak. Ingat, dari B ke D Tuhan libatkan saudara. Saya undang tim memuji untuk kembali ke tempatnya. Lalu kalau saudara tanya kepada saya, so Pastor Daniel, what is life? Saya percaya bahwa kebahagiaan adalah bukan fata morgana. Saudara mau bahagia? Hidup bersama dengan Kristus. Kenali firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Tanggalkan kedaginganmu, tanggalkan keakuanmu, dan hidupi Kristus. Hidup dalam Kristus seperti itu. Jauhi apa yang menjadi yang Kristus nggak suka, tetapi mulai kejar tujuan ilahi, kata Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita rentan, selama kita masih diizinkan hidup,
selama nafas ini masih ada, hidup kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Mengenal Tuhan di dalam kepenuhannya. Kuasa kebangkitan, kuasa kematian, kuasa penderitaan. Sehingga kita boleh menjadi saksi bagi banyak orang. That is life. Menjadi saksi bagi banyak orang. Saya mensaksikan Kristus bagi saudara. Saya kehilangan begitu banyak opportunity dalam bisnis, dalam kehidupan, dalam kesenangan saudara. Supaya saya bisa menjadi saksi bagi Kristus. Saudara, sehingga kita menjadi anak-anaknya. Ditemukan, berbuah. Dan buah itu untuk kemuliaan Tuhan. Buah itu untuk membangun kehidupan. Saya berharap dari waktu yang sudah saya khotbahkan ini, saudara bisa menangkap sesuatu hal yang lebih nyata. Selangkah lebih dekat kepada Kristus. Permuliakan Kristus saudara. Persiapkan dirimu. Kita nggak tahu kapan lockdown akan berakhir. Kita tentunya sangat menanti-nantikan hal itu. Tetapi selagi kita masih di rumah, kita punya banyak waktu. Saudara bisa baca kebenaran firman Tuhan. Ikuti ibadah-ibadah. Terutama ibadah-ibadah yang bergantung kepada membawa saudara kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ikuti itu saudara. Saudara diberkati. Saudara boleh ceritakan secara singkat bagaimana saudara makna daripada firman Tuhan. What is life? 5C ini menjadi berkat buat saudara. Nanti Bapak Ibu sekalian, pukul 12 kita akan adakan komsel online ya di Facebook. Saudara boleh ceritakan tentang hal itu. Dan saudara, dari khotbah ini atau tema Love Revolution, saya ambil dari buku saya yang kami tulis dengan judul Love Revolution ini. Waktu kami sangat terbatas untuk menjabarkan. Saudara perlu belajar lebih dalam, perlu diisi ulang. Saudara, saya sangat dorong, beli buku ini, dapatkan. Saudara bisa beli di Tokopedia. Saudara ketik Love Revolution, nanti pasti akan ada di sana. Saudara singkapkan satu persatu. Supaya firman Tuhan yang kami terima, pewahyuan yang demi pewahyuan yang kami terima dari Tuhan, ini boleh saudara dan saya pelajari bersama-sama. Kita boleh diskusikan sehingga hidup pernikahan kita, atau saudara yang masih single, engkau akan dihindarkan daripada pilihan-pilihan yang salah. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Bapa.